Hai, suara kini. Halo, suara kini. Gue Guntur. Dan gua Mbeng. Ini garing banget kenalannya. Garing banget. Kita ulangin. Ayo, Kita lebih kompak lagi. Hai, suara kini. Gue Guntur. Dan gua Mbeng. Tetep aja. Udah lah, abaikan itu lah. Yang Udah penting gue abaikan. sudah berkenalan dengan kalian suara kini semuanya. Sekarang apa ya? Di sini Mbeng punya video goblok sih, menurut gue goblok ini. Ini yang menjadi alasan kita kenapa bikin kayak gini. Iya ya. Karena akhir-akhir ini ngelihat YouTube, ngeliat berita kok aneh-aneh gitu. Terakhir mungkin Bobon masih aman lah, masih batas wajar. Gue pikir tuh Bobon adalah manusia tertolol pada saat itu. Mungkin ya. Ternyata dia masih lebih manusiawi. Karena masih bisa diterima apa yang dia lakukan gitu kan. Tuh. Ini ada yang lebih nggak terima. Ini ya, buat perempuan nih, terutama perempuan nih. Perempuan yang gagal diet, mungkin dengan lu nonton ini, lu apa ya? Gue percaya kalian akan yakin berhasil diet lu dengan nonton ini. Iya, karena ngeliat ini langsung mual. Langsung mual. Lah, gua besok gak akan makan deh, udah dah. Orang gila tai kuda dimakan gitu. Iya, di sini gila judulnya aja udah. Mukbang kotoran kuda dari sumbernya langsung, anjir. Tapi kita dulu waktu kecil kayaknya sempat ditawarin tontonan ini ya, yang dari Jepang, yang Sukatoro. Ini kayaknya nih langsung nih, gue bakal komen di channelnya dia langsung. Bang, please bang, lu makan tai lu langsung bang. Please dong bang, lu makan tai lu langsung. Iya emang, nih banyak kita sebelum kita masuk ke nonton videonya, next makan kotoran sendiri bang, mantap katanya. Dari semua YouTuber cuma ini yang paling gokil. Ngomong-ngomong lanjutin sampai jutaan subscribe gitu. Kalau gue ngomong gokil tuh ada konteks apresiasinya, Bang. Kalau ini sih nggak ada, anjir, faedahnya nggak ada. Tapi dari komennya kita bisa lihat bahwa mereka tuh masih support gitu, kayak demi konten sampai segitunya. Ingat bang, kesehatan lu lebih penting katanya. Tuh, tapi itu masih lebih sayang mereka ya. Jadi nasihatin untuk melakukan sesuatu yang positif ya sebenarnya ya. Sebenarnya sih ini nggak merugikan orang lain, cuma merugikan mereka aja. Kita kasihan aja kita. Gue merasa dirugikan. Kenapa? Karena muncul di beranda gue makan tai kuda, anjir. Gue habis makan tiba-tiba gue muntah ngeliat mereka berdua. Iya, efek sampingnya gue kalau ngelihat kuda di jalan kayak ngeliat mereka. Wah, ini kasihan binatang ini pernah dimakan sama mereka. Iya. Tapi salah satu menjadi nilai plus bagi ini ya, bagi Kementerian Lingkungan Hidup mungkin ya persisnya ya. Kementerian Lingkungan Hidup tuh, di sini kita ada sumber daya manusia yang mampu Bener itu salah satu ide cemerlang. Ide cemerlang, iya. Sisi positif dari konten ini. Jadi kementerian tuh nggak perlu repot-repot bikin mesin untuk pengolahan limbah atau tinja. Ini udah ada gitu. Ini udah ada mesin alamiah dari Tuhan. Mesin alami dari Tuhan. Gila. Tapi ngomong-ngomong salut aja sih sama mereka, maksudnya ya, mereka berani gitu. Maksudnya berani meskipun ya banyak pro kontranya, tapi ya salut aja sih. Pro kontranya benar-benar. Kita nonton aja yuk. Anjir, gila, tai kuda dimakan anjir. Wih, anjir, coba lihat. Wah, dikunyah-kunyah. Anjir, gua aja enggak kuat. Lu lihat giginya tuh, lu lihat, anjir. Parah banget. Teman-teman ini yang ijo-ijo, Meng. Iya, katanya rasa rumput. Kita nonton lagi. Tuh, temannya aja nggak tahan, apalagi kita ya. Iya, temannya di sebelahnya yang mungkin udah kenal lebih lama udah nggak tahan. Gua yang tiba-tiba muncul di beranda gua langsung, anjir, bikin gua resah. Anjir, ini konten mana ini? Kayak gini nih, gara-gara dia membuat ide gue bikin konten ini jadi. Iya bener gara-gara mereka nih kita bikin konten suara bro. gini kayak gini ya. Asli makasih bro, gara-gara lu gue akhirnya bikin konten nih bro. Bener. Anjir, mimiknya. Gue bingung tuh diantara menikmati apa dia menahan rasa-rasa. Iya. Tapi kalau gue rasa sih kayaknya mereka kepaksa sih, maksudnya secara alamiah manusia kan nggak makan kotoran gitu. Enggak, kayaknya dia beda nih dia beda, dia lambungnya beda. Mungkin memang dia hobi kotoran. Tapi gue punya ide buat mereka nih ya. Kalau mereka nonton ini, yang buat para subscriber apa sih namanya? Itulah, pokoknya makan tai kuda. Itu lu minum darah men langsung dari Softtek.
Lu makan tai bayi usia 1 bulan, lu posting, gue yakin lu viral, men. Asli, men. Gue dukung channel lu, Iya, minum darah Softtek dari Softteknya langsung ya. Iya, diperes ya. Diperes, Udah, anjir. gue bisa kebayang. Lu bisa bayangin gak, Beng, kentalnya, Beng? Tuh, gue kayak ngunyah rumput katanya. Tapi ini hanya sebagian loh, maksudnya sebagian berita aneh zaman sekarang yang kedengarnya kayak, jir, kok dunia ini kayak gini banget sih gitu. By the way, ini mereka sebenarnya pura-pura rasa pahit atau rasa nggak enak gak sih? Atau menurut lu serius gak sih? Asli. Bukan pura-pura, kayaknya emang pahit, tapi mereka pura-pura seneng aja. Pura-pura seneng ya. Pura-pura seneng. Kalau yang pahit penting emang. AdSense cair lah. Demi AdSense nih. Gila. Iya, demi AdSense nih. Emang Salut. Baimong doang ya demi AdSense jadi gelandangan kan enggak. Mereka juga harus kayak gini dong. Iya, bener-bener. Nggak cuma jadi gelandangan doang ya. Iya, Makan tai kuda pun dapat AdSense. Iya. Asli. Tapi salut aja enggak kepikiran. Yes, lagian orang normal sih. Emang lu udah kepikiran buat kayak gitu, Ming? Emang lu udah kepikiran kayak gitu? Enggak. Iya, makanya orang normal mana yang kepikiran makan tai kuda gitu. Gua nggak nyampe asli. Gua nggak nyampe. Gila, ini yang harusnya tai kuda mungkin bisa jadikan pupuk kompos, tapi dijadikan pupuk lambung bagi mereka. Gua curiga di dalam perutnya tuh ada pohon jeruk, ada pohon anggur gitu kan. Bahkan ada gele juga kali di situ kan. Iya bener, biar tumbuh subur. Tumbuh subur bener-bener. Ya. Tapi badannya krempeng kayak gitu. Dia kan udah makan sumber protein tinggi tuh dia. Iya, tapi mungkin karena efek PPKM gak sih ini? Karena mereka jadi ya udah apalagi sih yang dikerjain gitu. Udah makan teh kuda deh gitu. Anjir, berarti PPKM efeknya gitu ya? Efeknya mungkin saking ya. nggak bisa makan beras, Bener. nggak bisa makan nasi, makan tai kuda. Tai hajar aja tai. Kalau makan tai sendiri mungkin nggak akan dapat duit. Kita rekam aja. Mungkin di pikiran mereka kayak gitu. Kita rekam aja, kita upload YouTube, siapa tahu dapat AdSense. Tapi ngelihat sebelum kita bikin video ini, ngelihat dari channelnya mereka kayaknya mereka udah dapat udah gajian dari YouTube sih. Kayaknya udah dapet Udah, lah, gila udah subscriber udah puluhan ribu men, udah mau ke ratusan ribu. 94.000 subscriber. 94.000. Gua rasa 100.000. Tepuk tangan. Gua rasa nih Beng, ya 100.000 subscriber dia berak, dia makan. Asli. Karena gue sayang sama mereka, gue gak akan subscribe mereka biar nggak nyampe. Kasihan. Jadi buat teman-teman yang punya manusiawi, lu kalau lu peduli dengan sesama manusia, lu jangan subscribe channel ini men, asli men. Karena kalau dia 100.000 dia bakal makan tainya sendiri. Iya benar. Gila, lu tega nggak sih lu? Iya. Mungkin kita ngomong kayak gini kelihatan jahat, tapi ini demi kebaikan mereka juga ya. Benar. Biar orang-orang kita bilangnya goblok apa tolol ya? Tolol lah. Tolol ya maksudnya. Karena gini Meng, gue definisikan karakter manusia ya. Tolol dengan polos itu beda tipis Meng. Asli, tolol dengan polos. Gue bingung nih kalau mereka nih kayaknya miripnya ke tolol nih gitu. Iya benar. Nekat dia. Iya. Dia nekat. Antara nekat sama bodoh juga beda tipis. Tapi emang bener, di satu sisi saya salut sama mereka gitu, tapi sisi lain ya udahlah Bang, maksudnya nggak gini juga, kalau mau viral jangan kayak gini juga. Iya, gitu. gue salut asli. Gue salut. Gini, makan kotoran binatang. Anjir, salut. Coba Meng, di play lagi Meng. Anjir, sampai teksturnya. Kalah makan daging. Ada yang nyelip. Kayak makan daging kambing. Oh, udah nikah, udah punya bini. Oh, udah nikah. Katanya jangan sampai bini gua nonton katanya. Gue prihatin sama bininya. Sama prihatin. Mungkin kalau lagi diranjang, pas lagi ciuman kok. Buat teh kuda ya. Aduh, buat abang dua ini yang nonton, kita bukan mau menjelekkan, kita hanya ingin menghina Anda. Gua tuh channel ini buat menghina Anda. Anda tuh salah satu orang goblok, orang tolol yang nekat untuk melakukan ini demi AdSense, anjir. Iya bener, harusnya bener kata netizen, harusnya Bang jaga kesehatan lo, jangan bikin itu doang. Itu kan kotoran, kita siapa yang tahu ada kuman, ada penyakit kan, bakteri bener. Di situ gua nggak tahu, anjir. Ya ampun, yang hidupnya sehat aja penyakitan ada.
Gila bener. Gua rasa corona mental nih dari mereka nih. Mereka nggak akan takut corona, tapi Nggak udah takut aja dihajar. Mereka nggak takut. Iya. Mereka tuh cuma kena efeknya aja nih kan. Iya benar, kena efeknya aja. Kena efeknya aja, Sampai nggak bisa. Udah mirip kayak Oreo tuh, dicelupin dulu katanya. Coba yang dijilat nih. Dicelupin. Ih. Celup. Nih coba lu lihat ya, men. Lidahnya men lu lihat. Belum subscribe dah. Dia pengen makan subscribe dulu katanya. Lu kalian subscribe dulu ya. Kalian subscribe dulu ya. Tapi kalau mereka teman-teman di sini subscribe, mereka kan berhasil makan tainya sendiri 100.000. Dan mereka pasti bakal ngelakuin hal-hal yang lebih Lebih ekstrim aneh mungkin. lagi, lebih Kita aneh lagi. Untuk menyelamatkan mereka lebih baik kita jangan subscribe. Biar nggak jadi omongan orang aja. Benar. Mereka ini soalnya apa ya? Salah satu remaja apa sih, Ming? Kaula muda, Kaula jadul muda yang kaula- sebenarnya kreatif, cuman kreatifnya overload mereka. Overload, nih. iya, Overload benar, kebablasan benar, nih. kreatifnya overload. Karena gue di channelnya dia gara-gara nonton Tai Kuda ini, terus gue scroll, Meng. Gue jadi kepo sama manusia ini. Gue scroll ternyata ada yang berfaedah, Meng. Mukbang kayaknya dia makan lobster, gila. Nah itu baru gue seneng. Iya benar. Iya, kalau makanan yang normal kita juga seneng ngeliatnya ya. Iya betul. Tapi Ini kalau Tai Kuda. udah kayak gini, aduh parah sih. Tai Kuda. Kuda. Di Mutiara Gading juga banyak Tai Kuda. Mungkin mereka pengen mencari terobosan baru. Kalau kita kelaparan karena PPKM, makanlah tai kuda. Jadi apa ya? Slogannya dong? Slogan buat mereka apa ya? Yaitu kalau Anda kelaparan karena PPKM, Yes. harus temui kuda. Aduh, tapi PPKM semoga cepat berlalu juga dah. Cepat berlalu supaya mereka nggak makan tai kuda lagi. Iya benar, semoga semua orang juga bisa beraktivitas kembali lah. Betul. Kita ke berita yang lain yuk. Berita lain ini gue Ini ada ini nih. udah terlalu mual juga lah Nah, dengan tai kuda. karena berita zaman sekarang udah makin aneh. Apalagi punya ada apa lagi? Ini lucu banget. Minta air minum kepada istri teman. TN mungkin inisial ya TN ini ya. TN itu apa? TN kira-kira menurut lo apa inisialnya? TN itu apa ya? TN Tuan Nana mungkin. TN lantas buka celana katanya. Astaga lagi. Astaga mungkin gitu. Tapi gak tau emang bingung ya. Gue bingung maksudnya kok zaman sekarang orang makin aneh gitu. Maksudnya ada yang tadi makan tai kuda, sekarang mungkin kebanyakan nonton JAV. Mungkin karena negara kita tuh warganya tuh belum siap dengan kemajuan teknologi kayaknya. Benar banget. Jadi iya, benar, apapun itu sumber daya itu langsung ditelan, sumber informasi langsung ditelan. Aneh gue. Iya, benar. Mungkin mereka juga nonton JAV mungkin. Nih harus gue lakuin nih di rumah gue nih gitu. Tersuges ya. Tersuges. Bacain judulnya, bacain dulu. Nih, judulnya minta air minum kepada istri teman, TN lantas buka celana. Astaga. Yang bikin menarik tuh ceritanya kayak gini nih. Coba kasih tahu dulu. Buat teman-teman sekalian sambil baca, pelaku awalnya bertamu ke rumah RA. RA itu si korban. Yes. RA itu korban ingin bertemu dengan suami korban. Berhubung sang suami sedang tidak ada di rumah, korban pun menyuruh pelaku masuk ke rumahnya sambil menunggu suami korban pulang. RA lalu masuk ke kamarnya sedangkan pelaku menunggu di ruang tamu. Tak berselang lama, TN meminta air minum. Si pelaku ini meminta air minum ke si korban RA ini. Oke. Korban disuruh mengambil sendiri ke dapur. Sekitar 20 menit korban keluar dari kamarnya dan terkejut melihat pelaku berdiri di sampingnya sudah tanpa mengenakan celana alias bugil. Gila. Dia enggak, pertanyaan gue gini. Sebenarnya yang salah tuh korban atau pelaku? Kalau gue korban. Kenapa? Kan jelas bukan murim, ngapain lu terima masuk gitu kan? Iya bener. Gue bijak ya. Bener, emang benar. Ngapain? Lu bukan murim, gila langsung dibawa masuk. Nerima ya bener. Meskipun itu temen suami ataupun sahabat suami harusnya jangan dibawa masuk ya. Tunggu depan dulu. Dan yang brengseknya teman suaminya juga pelakunya. Ya? Brengsek juga. Nih maksudnya kalau orang waras ya, orang normal kita buka celana aja kalau di kamar harus tutup aja, malu gitu. Betul. Ini Kenapa
Dia tiba-tiba ujuk-ujuk minta air minum, nunjukin torpedonya. Nah itu. Anjir. Sialnya RA langsung ditangkap pelaku dengan cara menarik tangan korban hingga membuatnya terjatuh. Jadi si korban tuh jatuh ke lantai. Oke. Tak hanya itu, mulut korban juga dibungkam agar tidak berteriak meminta tolong. Itu dibungkam pakai apa, Ming? Kita langsung berfantasi kan. Traveling nih. Mungkin dibungkamnya pakai yang kenyal-kenyal gitu. Udah diam. Oh. Oh, rata bertulang lah ya. Karena saat itu korban di bawah ancaman pelaku, dia menurut apa perkataan pelaku, iyalah secara kita korban, maksudnya ya trauma lah pastilah, maksudnya seorang wanita tiba-tiba ngelihat torpedo orang lain selain suaminya pasti kaget lah, shock lah, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ini sampai kasus ke polisi nggak sih? Sampai kasus ke polisi, karena karena saat itu korban di bawah perkataan pelaku, si korban jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Saat pelaku melepas tangannya, korban langsung lari dan berhasil kabur. Katanya tidak berapa lama suaminya datang. Itu lari setelah klimaks atau enggak tuh? Tapi nggak diceritain sih. Wah, ini kurang lengkap nih referensinya nih Iya kayak sih, gini. kurang lengkap nih. jpnn.com nih, aduh, japan.com. Enggak deh, buat jpnn.com. javnn.com. Javnn, iya bener, jpnn.com. Tapi untungnya suaminya keburu datang loh. Ngapain suaminya? Suaminya ya mungkin udah pulang kali. Terus. Terus korban dan suaminya lalu ngelaporin kejadian ini ke pihak kepolisian. Oke, ini berarti udah sampai kepolisian. Udah. Kita cerita olah TKP, Beng. Gue sebagai polisi, Embeng sebagai korban. Oke. Hei korban, Iya Pak. kamu diperkosa. Iya Pak. Enak gak? Enak Pak. kan cowok. Kalau cowok diperkosa mah enak. Gue sampai batuk kan ya. Kamu dipaksa. Dipaksa Pak. Tapi yang kamu rasa apa? Apa? Yang kamu rasa apa? Enak. Saya goyang dikit. Pak. Gue bingung di situ. Gue jadi bingung karena gue juga punya temen kayak gitu ya. Dia jadi dia ceritanya berpacaran. Ini agak lemot gak sih gue ya? Enggak lah ya. Enggak. Efek alkohol sedikit lah. Jadi temen gue berpacaran, dia tepatnya di kelas gue berpacaran dengan anak SMA. Nah, singkat cerita digerebek tuh sama keluarga perempuan. Terus. Ini gua real ya. Ini teman-teman suara kini, ini gua real nih ya. Nah, singkat cerita, gue tuh tiba-tiba gue ditelepon sama teman gue tuh untuk menjumpai dia di Polres. Nah, akhirnya dia cerita bla 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 bla. Ternyata dia digerebek. Dia ngekos di sebuah kontrakan di belakang Polsek. Gue nggak bisa sebutin daerahnya. Nah, itu kasusnya PPA ya, perlindungan perempuan dan anak. Karena usia di bawah 17 tahun. Iya kan? Ditanya sama Pak Polisi. Pencabulan kan? Yang kamu rasa apa? Enak, Pak. Enak. Terus ngomong kayak gitu? Ya pasti enak lah, Mbak. Maksudnya di depan pihak kepolisian ngomong kayak gitu. Ya kan saling menerima. Iya sih, dia menerima. Iya, atau udah satu kos bareng ya? Kalau udah usia segitu mah udah paham lah ya. Iya. Cuman pertanyaan gue tuh kasusnya masuk ke pemerkosa atau enggak, sama-sama suka gitu kan. Iya kan? Kalau ini kan diperkosa. Ini diperkosa. Tapi secara nggak langsung kan ada efek. Iya. Geli gak sih? Iya sih. Iya pastilah. Tapi iya yang bikin aneh tuh kenapa orang sampai berpikir sebegitunya gitu, sampai tiba-tiba gue buka celana depan dia gitu, sampai berpikir kayak gitu. Kalau yang pacaran mungkin yang dengar juga pasti udah sering lah di kosan di kosan pacarnya gitu. Jadi nih ya, menurut gua nih dia tersuges habis nonton Jav. Iya. Kalau Jav kan gila, rekomendasi film videonya tuh edan-edan gitu kan. Betul. Jav itu out of the box ceritanya. Iya. Lagi ngejemur tiba-tiba dia sange, anjir. Iya benar. Nah, ini sih sebenarnya sih gua di sini secara gue pribadi gue menilai ada kesalahan bukan di tersangka. Karena kesalahan dari korban. Ngapain lu terima juga tamu walaupun temennya suami lu juga. Benar. Lu bawa masuk ya kan? Benar. Itu nggak tahu. Iya, tapi kita kesangian itu muncul karena ada kesempatan kesangian tuh. Iya, benar. Tapi nggak bisa menyalahkan juga sih. Yang paling saya salahkan sih si pelaku. Kenapa? Iya, dia langsung buka celana. beda aja. Ini kasus perkosaan ini beda aja. Oh, berarti harusnya menurut lu gini ya. Gue tahu. Apa tujuan lu? Berarti harusnya lu nego dulu ya gede ya.
Wah, itu mah. Itu mah lobby-lobby anak muda itu. Tapi ya ini maksudnya di luar batas orang normal sih. Mungkin orang normal kalau mau merkosa mungkin langsung masuk kamar langsung bikin pingsan korbannya. Ini kan enggak, dia menunjukkan dulu. Buka celana dulu menunjukkan bahwa nih gue udah bugil loh. Baru udah gitu udah si korbannya udah takut, dikejar sama dia. Kan Mungkin dia lagi kasusnya- excited, dia habis vakum. Jadi si bandulnya besar nunjukin nih, gue lebih besar dari laki lu, men. Gitu kan? di vakum emang dikira emang barang di vakum langsung gede. Tapi ya semoga aja kasusnya bisa terselesaikan ya. Ya, amin. Dan semoga Semoga nggak ada pelakunya- kebodohan lagi, Meng. Nggak ada kebodohan lagi. Nggak ada kebodohan. Maksudnya gini. Ini kan apa istri temen lu, masa lu tega sih bro, lu makan gitu kan? Janganlah. Kan masih ada micet. Iya sekarang lagi murah. Masa lagi murah? Orang lagi pada butuh duit. PPKM ya? Apalagi kalau jam 3 subuh 200.000 dapat. Closingan. Aduh, Masya Allah. Aduh. Tapi berkat-berkat berita kayak gini kita jadi terbuka ide buat bikin suara kini nih ya. Bener ya? Kita jadi terbuka bikin suara kini. Suara kini nggak tahu lah, gua bikin nama kita sebenarnya dadakan ya. Dadakan, ya Dadakan. dadakan karena ngelihat berita ini Tai Kuda yang pertama. Tai kuda gara-gara Tai kuda yang tai pertama. kuda. Nah, tapi kita bahas yang agak sedikit ini yuk. Maksudnya agak yang sedikit menarik, jangan yang aneh-aneh. Gasin. Ini faedah nggak? Faedah nggak? Gua kalau nggak faedah nggak usah lah. Malah bikin pusing kepala gua jadinya. Faedah sih enggak, tapi seru aja. Seru aja seorang Ariel Noah digombalin di game. Ariel Noah digombalin. Iya, digombalin di game. Di lebih Emang tepatnya itu- di PUBG. Itu pasti Ariel Noah. Dari suaranya sih Ariel Noah. Oh gitu. Dari suaranya. Ariel Noah. Kali gua kali ya. Hah? Kali gua itu suara gua kali gua lagi main PUBG gitu. Iya udah Ariel Noah itu. Tapi emang coba kita denger ya, denger Oke. saat si Riri Azahra kalau nggak salah nama ceweknya. Coba gua baca dulu. Yuk. Gua baca dulu. Full Riri Azhara. main bareng Ariel digombalin, auto dinyanyiin sama Ariel. Tapi kalau yang gua cek di sini adalah Hey Riri. Hey Riri itu siapanya Hembeng, Meng? Mungkin istri masa depannya. Ya tidak dong istriku kalau nonton ini hanya bercanda. Pas itu full main bareng Ariel Noah. Berarti digombalin. kalau apa istri lu nonton berarti alasan lu hanya ini demi adsen sama kayak tai kuda. Kayak makan tai kuda. Aduh, coba kita dengerin yuk. Gimana si Riri ini ngegombalin seorang Ariel Noah? Coba. Selamat malam kepada ibu dan bapak yang terhormat. Selamat datang di penerbangan PUBG Online lintas masa lalu. Hari ini pesawat dipimpin oleh saya sendiri, Riri. Kok gua ngaceng ya? Anjir serius. Kenapa gua ngaceng nih? Ini suaranya lembut banget. Enak ya? Menurut lu gimana menurut lu? Enak. Ntar, saya lagi menikmati ntar. Terbang bersama Riri, saya ucapkan selamat berpisah. Ikan mas dalam kolam, kolam yang indah mata terang. Dan lubuk hati yang paling dalam, kami ucapkan selamat berperang. Asik. Anjir, gokil. Anjir. Tapi dengar suaranya dia, kita langsung berimajinasi ya? Iya, gue imajinasi namanya Harry itu orangnya kayak apa? Iya. Suara lembut banget. Selamat berperang. Selamat berperang. Berperang di 2 kali 4. Tapi dengar suaranya si Riri ini kita langsung di otak kita langsung kebayang kita lagi di atas pesawat kan nih, di atas pesawat terus pakai si ceweknya pakai rok yang pinggirnya kebelah gitu kan sampai Pinggir muka atas kan. kebelah. Terus di kepalanya pakai bandana kelinci gitu kan. Tapi asli emang suaranya keren banget. Itu emang profesinya pramugara tuh gimana sih? Kurang tahu deh, coba kita cek dulu ya. Riri Azahra sambil kita lihat Riri Azahra bener-bener pramugari atau bukan? Kalau ini bukan tapi keren loh. Tapi keren ya bener-bener. Improve-nya bagus ya. Iya. Improve-nya bagus. Apakah benar pramugari? Coba dicek. Pramugari. Ini buat teman-teman kalau kalian
senang dengar suara kita, denger aja. Ini mah nggak perlu ditonton, kalian taruh HP-nya, denger aja suaranya. Dengerin aja. Anggap gue nemenin lu kalian jalan. Iya bener. Kalau kalian susah tidur, kalian harus dengerin ini. Dengerin ini. Karena suara kebisingan kita tuh mengandung relaksasi. Iya bener. Riri Ajara, pramugari PUBG yang jago ngegombal. Wow. Kita buka di rootenten.com. Gue kayaknya merasa beruntung loh kok jadi Ariel gue. Gue betapa indahnya gitu gue jadi Ariel. Betapa indahnya melihat dunia ini. Iya bener, gila. Gue seorang laki-laki digombalin perempuan. Sampai perempuan itu kepala di kaki di kepala gitu kan. Bener. Iya enak dong 69 dong. Iya ya. Jangan-jangan itu makna lagu itu 69 ya? Iya, baru kepikiran. Padahal tadi cuma ceplos-ceplos doang. Baru kepikiran. Iya bener ya. Aduh, Kang Ariel, Kang Boril, aduh. Salut lah. Salut. Kayak gitu. Apa pengemasan kalimatnya terbungkus dengan apik? Terbungkus dengan rapi, beda dengan standalone. Kalau emang kayak gitu, udah kayak gitu, nggak dibungkus dengan rapi, orang langsung tahu. Aduh. Tapi emang seorang pramugari dia. Oh beneran. Seorang pramugari yang bermain PUBG, bermain dengan Ariel Noah, segala mengucapkan kata-kata gombal ke penyanyi Noah Ariel. Wis. Riri Azahra, dia melempar gombalannya ke penyanyi band Noah Nazril Irham alias Ariel saat sedang main games Player Unknown Battleground. Terbukti dari video yang diupload kanal YouTube Boto Cerita. Tapi emang dari mukanya kayaknya emang bener pramugari deh. Pramugari bener ya? Kan centil ya. Kalau pramugari berarti cakep ya? Cakep dong. Putih. Pesawatnya putih maksudnya. Pesawatnya putih. Gede. Pesawatnya gede. Pesawatnya gede. Terus merah enggak? Merah. Kan ada pesawat ada yang merah-merahnya. Iya kan? Bener kan? Iya. Terus biasanya pink. Bodinya ya. Pink. Bodinya merah. Pink. Lipstiknya. Joknya lah ya, joknya ya. Sama seragamnya gitu kan. Sama seragamnya iya. Sama seragamnya. Terus biasanya bulet apanya? Sanggulnya. Kan bisa sanggul. Benar. Nah, kalian tuh jangan negatif pikirannya ya kan. Buat kalian yang mau coli silahkan biar saya temenin sih. Gue akan cerita tentang gimana indahnya. Ya tapi mungkin gini, Bang. Kalau laki-laki tuh denger suara kayak gitu gila. Langsung, Bang. Bener, pasti traveling suara kayak gitu. Dengerin lagi yuk. Coba lagi sekali lagi. Enak ya. Silakan kalian yang mau ambil hand body ambil dulu. Ambil. Yang ambil tisu ambil dulu. Silahkan. Yang mau kunci pintu dulu. Jangan sampai kalian muncrat kemana-mana ketahuan orang tua. Iya. Gitu bener. kan. Ketahuan orang tua kan ribet. Ayo. Benar. Nih kita hitung dari 3 ya. Yes. 3, 2, 1. Silahkan yang mau berimajinasi. Boleh main kendor kali ya? Aduh deg-degan aku. Sama gue deg-degan mau coli deg-degan gue. Kepada ibu dan bapak yang terhormat, selamat datang di penerbangan PUBG online lintas masa lalu. Hari ini pesawat dipimpin oleh saya sendiri, Riri. Mohon untuk tetap berada di kursi Anda sampai pesawat benar-benar dekat dengan medan pertempuran Anda. Gunakan parasut cinta untuk terjun dengan indah. Anjay. Untuk musuh yang ingin menyakiti. Dan bagi Anda yang membawa pasangan dalam pertempuran harap dilindungi. Sekali lagi terima kasih telah memilih terbang bersama hari ini. Saya ucapkan selamat berpisah. Ikan mas dalam kolam kolam yang indah amat terang. Dan lubuk hati yang paling dalam. Kami ucapkan selamat berperang. Wow. Parasut cinta diakhiri selamat berperang. Lu ngerti gak sih maksudnya? Iya, ini kadang nih Riri ini kalimatnya mengundang sih nih. Ambigu ya? Ambigu. Aduh. Kayak ini ambigu doh. Jangan-jangan. Nah, tapi emang kalau gue sebagai cewek ngeliat Ariel sih pasti kayak gitu sih. Pasti ya. Pasti kayak gitu. Pasti rahimnya anget. Rahimnya anget. Ndut. Aduh, langsung gatel nih, kayaknya pengen digaruk nih sama yang kenyal-kenyal. Aduh, tapi Riri Gila, Gaming ini termasuk orang yang beruntung lah bisa bermain game bareng sama Ariel ya. Betul, sangat beruntung. Gara-gara PUBG bisa komunikasi langsung dengan Benar, Ariel. semua orang mungkin di Indonesia pengen banget bisa sedekat itu dengan Ariel Noah sampai bisa ngegumbalin ya. Betul, beruntung banget.
Kita Sampai tepuk tangan kaki dulu di buat kepala di kaki loh. Riri ya. Gila. Iya, hati-hati Ri, ntar sama Ariel dinyanyiin lagu itu lagi. Tapi tepuk tangan buat Riri Gaming yuk sama Ariel Noah. Semoga Noahnya juga lagunya Semakin apa ya? semakin enak lah, semakin dewasa, enak. semakin dewasa. Semakin dewasa. Terus Noahnya juga semakin sukses lagi dari sebelumnya. Amin. Terus amin. Noahnya juga bisa mengundang kita untuk bermain bersama. Iya benar. Dan semoga bisa mengajak gua buat bermain bersama, bermain ngobrol sama Luna Maya, mau bukan Citari. kita bermain kaki di kepala di kaki, bukan. Udah skip. Kita lanjut ke berita selanjutnya. Ini ada berita paling aneh nih. Nih, begal payudara kan udah lama ya. Oke. Maksudnya kan beritanya udah lama ya begal payudara itu. Begal payudara. Hmm. Maksudnya apa tuh? Begal Nih, payudara. begal payudara beraksi lagi di Depok. Ini pengakuan korbannya. Jadi begal Payudara dicolong gitu, diambil. iya bener. Kalau di begal kan gitu, iya bener kan diambil kan? Iya bener. Ini berarti bukan dipinjam. Dipinjam diambil tapi dibalikin lagi. Terus Mungkin diapain dong? mungkin dipegang. Dipegang. Nah, itu tuh begal payudara kayaknya masih harus ditata lagi. Harus bahasanya direvisi ya. lagi mungkin. Revisi lagi, Iya. benar. Kalau begal kan ya begal tuh diambil, maksudnya Dirampas diambil. lah ya. Dirampas ya. Mungkin ini dilecehkan aja udah, dilecehkan Nah, gitu ya. dilecehkan lah, Nggak simpelnya perlu ada dilecehkan. begal payudara sih. Ini lebih orang juga mikirnya jadi ya menurut orang-orang yang nggak tahu begal kan identiknya dengan pencurian ya, Betul. perampasan. Kalau pelecehan kan orang pasti udah tahu, dan pelecehan membuat tersangka juga menjadi semakin buruk. Kalau kita sebutnya pelecehan ya. Ya. Nih, begal payudara beraksi lagi di Depok. Ini pengakuan korbannya. Seorang wanita, ini di fifa.co.id. Yes, Seorang di FIFA. wanita muda berusia 27 tahun di kota Depok mengisahkan dia menjadi korban pelecehan di jalan dengan cara meremas payudara atau begal payudara. Enggak. Yang gue bingung itu tersangka ngapain sih tersangka? Ngeremes Enggak, doang. konteksnya ngapain? Ah? Dia jalan, terus dia pegang cuk gitu. Iya makanya aneh kan. Aneh. Terus kita orang normal, emang kalau kita megang kita bakal ngecrot kan enggak kan ya? Enggak ya? Sebentar. Ini kembali ke flashback. Anak-anak tahun 90-an yang SMP-nya di tahun 2000-an gua rasa sering begal payudara teman-teman SMP-nya nih. Iya benar. Ya, Iya, kalian benar, kalian ngaku. Gua rasa apa ya? Toket temen SMP lu pegang terus lu lari. Aluma. Iya benar. Bener gak sih? Iya benar. Zaman-zamannya SMA, SMP kan ya? Iya, kayaknya itu belum begal ya. Ya, Itu iya, masih sesuatu yang lucu. Masih gitu sesuatu kan. yang lucu ya. Masih yang imut-imut. Iya imut. Karena mungkin dulu ngerasanya kayak kenakalan remaja, tapi Kenakalan kayaknya kalau remaja. zaman sekarang itu udah termasuk kenakalan Kriminal. Udah kriminal kalau Udah kayak kriminal gitu. ya, bener udah kriminal bukan kenakalan lagi. Terus juga mungkin yang melakukan sudah dewasa juga kali. Nah itu yang bikin ini menjadi kriminal mungkin karena mereka udah dewasa juga. Nih si korban ini namanya D siapa nih Dewi. Dewi Dadang mungkin Dadang. Wanita itu sebut saja D ya, mungkin Dewi atau Dina mungkin menceritakan kejadiannya pada Atau Diana yang familiar Diana gitu kan. Diana. Diana kan identik cantik Iya, gitu benar, kan. benar. Pasti di mana-mana direbutin, dilirik orang, dibegal lah di jalan toketnya. Kita panggil Diana aja. Iya, kita panggil dia. Cinere, Jalan Punah, Kelurahan Pangkalan Jati, Kecamatan Cinere, Depok. Cinere Gandul. Iya. Cidul. Sidul. Lere Gandul. Cinere Gandul. Si Mandrang ini udah enggak ini narik. Oh, pelakunya mengendarai motor metik warna gelap. Tidak ada yang saya tahu tentang pelaku kecuali dia mengendarai motor metik warna gelap, menggunakan jaket dan helm hitam serta tidak memasang plat polisi di belakang motornya. Oh, berarti emang sudah direncanakan Udah kali ya. direncanakan. Terus media juga mungkin di endorse karena dia nggak nyebutin merek motor ya gitu kan. Iya bener. Harusnya sebutin juga. Mungkin karena gelap kali nggak kelihatan. Oh gitu. Karena gelap nggak kelihatan. Saya sudah membuat laporan dan menjalani visum serta olah TKP. Namun karena tempat kejadian yang gelap kan bener tuh gelap dan tidak ada CCTV yang merekam kejadian tersebut, mungkin akan sulit mendapatkan pelakunya. Dia menambahkan harapan saya semoga polisi dapat menyelidiki lebih dalam sehingga tak ada lagi korban selain saya.
Oh, berarti dia berharap dia aja lah yang dibegalin lah Iya, ya. berharap Dia dia masih menanti, hei Maksudnya, begal-begal. maksudnya bukan kayak gitu. Oh, gitu. Berharap Sama. orang-orang tidak mengalami kejadian seperti Oh, dia gitu. mungkin. Gua pikir bukan dia nggak berarti mau ada dia saingan. kalau begal ayo sini aja sini nggak kayak gitu. Kasihan dong dianya kasihan si D ini kasihan. Gue pikir dia supaya nggak ada saingan gitu kan. Dia aja gitu. Aduh, tapi emang ada berita di Depok suka yang aneh-aneh ya. Iya, Pas Depok tuh. kita lagi nyari ini nih yang di Depok ini nih. Dapat berita lagi nih. Apa tuh? Yang ini 14 kejadian wah di Depok dari Ayu Ting Ting hingga babi ngepet ribon katanya. Wow, Ayu Ting Ting sesuatu yang wah di Depok. Wow. Dan gak tau kenapa kok hingga babi ngepet ribon. Kok kayaknya dari judulnya aja kita kayaknya Ayu Ting Ting masa disejajarin sama itu sih? Enggak deh ya. Masa? Disejajarin apa, Meng? Kita sebutin dulu, Meng. Ini nih. Kita sebutin dulu. Rentetan peristiwa menarik di Depok berdasarkan catatan warganet. Timeline sejarah Depok dari 92 sampai 2021. 92, Ayu Ting Ting lahir. 93, kemunculan pocong. 95, pembangunan fasilitas roket nuklir. Ternyata tower Masjid Kubah. Aduh. Gila. Indonesia mau bikin nuklir, ujung-ujungnya Kubah. Kenapa donasinya kurang? Jadi Kubah. Nih, yang lucu nih 97. Oke. Tuyul. Tapi ada sesuatu yang kurang. Apa tuh? Dan Mbak Yul. Mbak Yule kan waktu itu kena cancer. Oh iya benar. Iya benar. Aduh, anak 90-an masih tahu nih. Iya. Iya benar. Oh, iya kena cancer. Terus 2003. Seperti 2003 tuh vampir. hampir. Kenapa? Kenapa 2003 ada vampir di Depok? 2003 kenapa ada vampir di Depok? Karena Guru Gau itu lagi pulang kampung ke Cina. Iya benar. Guru Gau lagi pulang kampung ke Cina. Kalau ada Guru Gau, nggak mungkin vampir berani. Iya benar. Pokoknya anak generasi tahun 2000-an pasti tahu siapa Guru Gau. Iya benar. Kalau nggak tahu kalian searching aja di Google. Searching Guru aja. Gau yang ada kumisnya, kumis berjanggut dikit ya. Iya, berjanggut Iya. dikit, pakai baju koneng-koneng. Kuning, pakai baju kuning. Nih 2004 ada kolor Ijo. hijau. Kolor ijo. Itu pun gue bingung tuh kolor ijo. Itu dia make nggak sih, Ming? Maksudnya? Kan katanya merkosa gitu. Bener gak sih? Nah nggak tahu deh. Kalau merkosa harusnya nggak pakai kolor dong. Sebenarnya gini, kalau gue berbicara dari sejarah atau dongeng ya, untuk membasmi kolor hijau tuh gampang. Gimana tuh? Bawa ke Pelabuhan Ratu. Kan nggak boleh yang hijau-hijau gitu kan? Iya bener. Dia langsung musnah dia pasti. Biar mereka berantem ya. Bener. Biar mereka berantem dimakan sama ombak lah. Iya tapi emang maksudnya kok berita hampir kolor hijau kenapa kebetulan di Depok sih mereka? Iya, kenapa di Depok gitu kan? Kenapa nggak di Kerawang gitu kan? Iya gitu kan. Kenapa nggak Purwakarta? Purwakarta, kenapa di kota-kota yang lain gitu lah? Kenapa? Iya, kenapa di Depok? Depok. Nih babi ngepet juga. Iya, 2008. Padahal di Jakarta duitnya lebih banyak kali ya. Iya. Kenapa harus di Depok? Iya, kenapa harus di Depok? Iya. Nah ini nih, gue yang paling seneng adalah 2012 kelahiran begal. Ini bokap sama nyokapnya siapa ini? Begal ini. Gila dia terlahir, apakah dia turun dari langit? Gimana? Gue Kerasakti bingung. dong. Iya, kerasakti dari batu. Aduh. Lahiran gini gara-gara begal nih langsung bersih nih. Ini dia kelahiran begal, dia bikin anarki sampai menguncangkan kerajaan langit gitu kan, turun ke bumi, gila, memberitakan polisi-polisi jadinya kan. Gue bingung. Aduh. 2016 Musadek mengaku nabi. Lu kenal gak sih sama Musadek? Musadek nggak tahu deh. Di Bandung Musadek tuh tukang cendol deh. Tukang cendol ya. Namanya Musadikin. Bukan Musadik. Tapi dia bukan nabi, dia tukang cendol. Musadik, aku nabi doang aneh aja deh. Terus 2017 keranda terbang. Anjir. Nih sebenarnya ya 2017 ini momen 2017 keranda terbang itu gak usah ditakutin. Kenapa? Sebenarnya. Membantu. Buat?
mempermudah, nggak perlu harus Oh iya bener, digendong-gendong, betul iya kan? bener, Udah bener. netting. Iya bener, iya bener. Kita harus berpikir positif apapun itu ya. Betul. Kita harus mencari jalan yang terbaik lah. Kalau ada musibah, wah berarti kita nggak usah bawa nih, nggak usah berat-berat nih. Iya. Dia bisa langsung ke tempatnya nih. Kalau ada yang mudah ngapain dipersulit gitu Iya kan? bener, kalau ada yang sulit kenapa dipermudah? Nih, Winardi siapa lagi Winardi nih? Gue nggak kenal Winardi sih. Gue kenal Winarto. Tukang bengkel bubut lu sono, bikin baut. Mengaku Imam Mahdi, aduh, nih astagfirullahaladzim, nih orang nggak, maksudnya di dalam pikiran orang-orang ini kok apa gitu, maksudnya di otak mereka tuh apakah pengen viral kayak yang makan tai gitu, apakah emang yang makan tai itu ngikutin mereka gitu, wah Iya, gua harus bikin sesuatu yang aneh nih, gua harus mengaku nabi nih gitu. Ini dia mengaku Imam Mahdi. Aduh, gue bingung. Dia ngapain harus ngaku-ngaku Imam Mahdi? Iya, Iya. jadi bingung gue. imam Jumatan aja udah nggak apa-apa kan nih. Imam Jumat udah, Imam Mahdi mah nanti, maksudnya kalau dia Imam Mahdi berarti kiamat bentar lagi dong. Iya, ngapain ngaku-ngaku? Iya. Temen gue aja tuh ya, imam muslim, ya tetap imam muslim. Oh, kerja jadi polisi no, dia no. Jadi polisi di Polda, tahu ngapain itu? Ini pengen ngaku-ngaku jadi Imam Iya, Mahdi. jadi imam Aduh, Mahdi ngapain gitu kan? Nih 2020 nih masih inget nih. Kasus Covid pertama di Depok. Waktu itu bertepatan dengan si Stanley bikin video klip yang Om PMR. Heeh. Itu kita awal berangkat nggak was-was. Pas kita dari Bandung malam, kita nyampe Depok jam 4 pagi, jam 4 subuh. Pagi-pagi baru ada berita. Apa tuh beritanya? Covid pertama tuh orang Depok yang ibu sama anaknya cewek. Oh. 2020 ini saya inget banget. Waktu si SA bikin video klip yang Om PMR di Depok nih, bener nih 2020 nih. Gila, berarti emang serba oke ya Depok ya? Serba oke ya? Depok. Terus di 2021 babi ngepet ribbon. Babi ngepet ribbon, ternyata bukan Warkop DKI aja yang Iya, ribbon. gue curiga di situ ada Dono Kasino. Iya bener. Jangan-jangan Dono Kasino ribbon. Tapi ya kalaupun Dono Kasino baik lagi, gue pengen minta foto sama mereka sih. Kalau sama Om Dono udah, Indro udah. Om Indro udah. Dono Kasino belum sih. Tapi yakin lu berani? Enggak lah, serem lah kalau Lu nggak tahu siapa gua nih, Dadang. itu mah bonek. Kalau sampean nggak percaya ini remnya vlog. Astagfirullah. Gila, ini adalah apa ya? Berikut rentetan peristiwa menarik. Gila, nomor 1 di sini 92 Ayu Ting Ting terlahir. Ayu Ting Ting tuh masuk timeline sejarah Depok, men. Iya. Gila. Ayu Ting Ting. Gila. Masih Ting Ting gak sih? Udah punya anak. Oh, udah enggak ya. punya Udah enggak anak. ya. Berarti Ayo teng. Ayu Ting Ting. Mungkin dulu tahun 2011, 2012 tuh Ayu Ping Ping. Iya, Ayu Ping Ping kalau bahasa Sunda. Ping Ping tuh paha. Tapi emang Ayu Ting Ting emang waktu awal-awal menarik perhatian sih. Sampai sekarang. Kalau suaranya sih bagus sih. Suaranya gue suka suara Ayu Ting Ting, terus ya putih gitu kan, sebagai cowok normal ya, putih seksi gitu. Dan tapi dia kan nikah sama siapa tuh, lupa, udah nggak usah dibahas lah, ntar kita digerebek ayah rojak lagi. Ayah rojak, maaf, kita hanya menyampaikan berita aja nih, Yahoo berita nih yang bikin, kita mau bacain doang. Kita mah ngikutin Yahoo doang. Lagian orang Depok masih kasih kok. Iya, Asik-asik, orang Depok seru. masih kasik. Walaupun aneh-aneh orangnya. Iya, walaupun temen gue orang Depok aneh sih. Temen gue, maksudnya temen gue yang aneh, bukan orang-orang Bukan aneh, orang-orang Depok, temen-temen. temen gue yang di Depok. Jadi jangan marah. Iya benar. Aneh Nih. lah. Paling apa yang dibahas di rentetan ke-14 ini, Winardi ngaku Imam Mahdi, warga kampung Perigi. Perigi Bedahan. Sawangan Depok, Winardi mengaku sebagai Imam Mahdi. Bahkan Winardi yang berprofesi sebagai sapam ini, sapam. Oh, nyamar dia ya? Iya, nyamar. Dia nyamar. Nyamar dia. Mengklaim sudah memiliki sekitar 70 orang pengikut berasal dari luar daerah seperti Jawa Tengah hingga Palembang. Kasus ini terungkap setelah adanya undangan yang menyebut halal bihalal atau open house katanya bersama Imam Mahdi, sang pembaharu. Viral di medsos, dalam undangan itu tertulis
Acara digelar pada 6 Juni 2019, lebaran kedua di Padepokan Trisula Weda, Kampung Perigi, Depok. Tapi Beng, sebentar Beng. Winardi punya 70 pengikut. Katanya. Sama follower gue aja kalah. Apalagi sama follower lu, Beng. Lu 50.000, lu jangan-jangan Imam Hadi, Beng. Imam Muslihin. tukang bakso Malang. Nih tuyul nih, lucu nih tuyul. Seorang bocah berinisial A berusia 13 tahun terpaksa berurusan dengan polisi karena tertangkap basah sedang menakut-nakuti warga dan pengendara di kawasan Beji, Depok, dan berpura-pura menjadi tuyul. Oh, pura-pura. Ini masih 13 tahun berarti orang ini. Si pelakunya ini. Bukan pelaku ya, masih bocah sih. Mungkin nih orang yang iseng ini masih 13 tahun yang berpura-pura jadi tuyul. Gue curiga nih ya. Ini dia 97 jadi tuyul. Terus yang kemarin yang tadi kasus terbaru, dia begal payudara nih. Jangan-jangan dia jadi juga nih kan. Iya bener. Gua Dia kecil, bikin sensasi baru kecil dia. jadi tuyul, gede gua harus jadi sesuatu nih gitu ya, Iya, biar gitu viral kan. lagi gitu ya. Mungkin kayak gitu ya, bener. Jangan-jangan dia juga nih orang ini. Gila kan beranjak dewasa ya. Diringkus tim Jaguar. Si A ini yang 13 tahun. Jadi kali ini yang kami temukan ngeprank tuyul. Dia tidak memakai baju, hanya memakai celana. Tapi celananya itu plastik berwarna putih yang dia pakai. Katanya, untuk meyakinkan aksinya, pelaku berkepala pelontos itu juga mewarnai tubuhnya dengan warna putih. Badannya putih dan dilumuri tepung. Oh, pakai tepung badannya. Oh, pakai tepung. Kepalanya pelontos. Wah, putih, kepalanya pelontos. Itu apa nih? Gue coklat sih di gambaran gue. Aduh, tapi ini untung aja masih 13 tahun. Maksudnya 13 tahun pakai celananya dari plastik katanya. Pakai plastik ya. Kalau kakek itu plastiknya pasti ada hitam-hitamnya dikit. Aduh. Tapi, ya, Gila luar biasa Depok ya. Depok luar tuh biasa. apa? Sebenarnya kan di sini ada pengamat dari Universitas Indonesia. Gimana katanya? Bahwa namanya lupa kayak Luhut siapa gitu. Bahwa Depok itu sebenarnya dia galau terkait visi dan misi, terkait kotanya. Mau dibesarin tapi bingung. Sebenarnya bisa diangkat loh sebagai kota pendidikan, ya kan? Di situ ada Universitas Indonesia, Iya, benar, ya kan? benar. Negeri loh. Di situ juga ada Gunadarma. Iya. Terus di situ juga ada apartemen lain gitu kan? Pendidikan. Jangan buka aplikasi pendidikan, jangan buka aplikasi. Sebenarnya Depok tuh luar biasa, dia tempatnya dingin, ya. Dingin banget kalau siang. Kalau sih dingin ih. dingin dia tempatnya juga lumayan dingin karena berdekatan dengan Bogor ya. Terus seger-seger. Gue juga kalau lagi main ke sana bawaannya tuh kalian lihat perempuan sana tuh bawaannya pengen ngajak mandi bareng gitu kan. Iya benar sih. Iya benar sih. Sama. Depok emang banyak kok teman-teman gue di Depok juga yang maksudnya yang orangnya kreatif gitu. Kan dari beberapa tim kita juga ada orang Depok kok. Jangan-jangan emang Kantai Kuda juga orang Depok ya. Tapi kayaknya enggak deh orang lokasinya enggak ada sih. Enggak ada. Ya siapapun itu tetap lu kreatif lah, lu kreatif. Gua salut sama kebodohan lu, nekat lu luar biasa. Gua apresiasi tingkat dewa terkait kebodohan lu. Betul. Sekali lagi terima kasih buat sobat suara kini yang udah dengerin kita ngoceh nggak jelas dari tadi ya. Ngoceh nggak jelas. Kita udah. Tapi sebenarnya walaupun kita nggak jelas, kita sudah menemani mereka yang galau gitu kan. Iya benar. Kalian yang tadi baru putus cinta bisa ketawa-tawa terkait cerita kita berdua. Sebenarnya bukan cerita sih. Tadi kita berdialog berdasarkan referensi ya. Iya benar, berdasarkan referensi apa. Kalau misalkan ada salah dari kita, nih kalian kan bisa tahu nih situsnya di sini. Situsnya di sini saya hanya. Kalau ada salah dari kita, aduh suara gua sampai serak nih bicara salah enggaknya nih. Kalau ada salah dari kita mohon maaf sebelumnya. Bukan sebelumnya. Kan sebelumnya gua gak kenal kalian. Iya benar. Kalau gua lagin. Kalau ada salah dari kita minta maaf sebesar-besarnya. Iya, betul. Tapi kalau kita nggak ada salah, gue mau cari masalah sama kalian.
Iya benar. Terima kasih sekali lagi buat Sobat Suara Kini. Sobat Suara Kini. Sampai ketemu di Lain episode. kesempatan. Kalau misalkan kalian punya berita yang aneh, silakan tulis aja di komen. Oh, boleh, Kalau misalkan boleh, Bang di daerah gua nih ada orang aneh nih, ada Ada berita orang aneh. aneh. Silakan kirim aja linknya mungkin ya, link Linknya. beritanya ke komen. Sama jangan lupa support channel baru kita. Iya. Karena kita di sini bikin channel ini karena apa, Ming? Tadi ulangin lagi, Ming. Karena banyak berita unik yang dilakukan orang-orang bodoh. Ya, Karena itu kebodohanmu menjadi materi gibah kita. Iya benar. Karena orang-orang seperti kalian yang membuka celana di depan istri orang itu membuatku ingin sekali berkomentar dan ingin sekali menghujat kalian. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di episode kedua ya. Enggak episode kedua, sampai ketemu di episode selanjutnya lah. Episode selanjutnya. Terima kasih buat Sobat Suara Kini yang udah dengerin kita ngoceh. Semoga semua informasi yang kita berikan kepada kalian Bermanfaat ya. bermanfaat. Tapi sepertinya tidak sih. Tidak seperti yang kita tontonkan video tadi. Jangan ditiru. Jangan Itu ditiru. ditiru. Kita bisa lakukan hal yang lebih kreatif lagi, yang lebih manusiawi lah. Benar. Kita hanya menemani kalian mungkin lagi tidur, mau tidur atau lagi di mobil, lagi berkendara. Anggap kita adalah teman lama kalian, sudah lama tak jumpa. Anggap kita berdua sebagai CLBK kalian. Kalau kalian mau coli sambil denger, enggak udah. Udah. Kita jangan bahas coli-coli. Kita nggak ada habisnya kalau bahas coli gitu kan. Oke, teman-teman, terima kasih Sobat Suara Kini. Terima kasih semuanya, Sampai ketemu sahabat Suara Kini. di episode selanjutnya. Episode selanjutnya. Bye semuanya, Suara Kini.